Lampu-lampu gedung pencakar langit itu berpendar dingin di tengah hujan malam di lantai paling atas. Seorang pria tua berjas mahal tergeletak lemah, napasnya terengah, tangannya gemetar mencari udara. Sementara alarm keamanan meraung, seorang pemuda berseragam jaket pengantar makanan berdiri terpaku di ambang pintu kaca yang retak, tangannya berlumur darah, bukan darahnya. Di layar ponselnya, hitungan mundur terus berjalan 3 menit. 2 menit. Jika ia melangkah masuk, hidupnya bisa hancur. Jika ia pergi sekarang, pria itu akan mati. Dan tak seorang pun tahu bahwa keputusan kurir miskin ini akan mengubah nasib seorang direktur miliarder selamanya. Lalu muncul satu pertanyaan yang menghantui. Jika kamu berada di posisinya, menolong atau menyelamatkan diri sendiri? Sebelum kita lanjut, semoga siapapun yang sedang berjuang hari ini, entah secara fisik, mental, atau finansial, diberi kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dan jika di sepanjang cerita ini kamu merasa ada bagian yang kena di hati, simpan pikiran itu, kita akan kembali ke sana nanti. Namanya Raka. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari muncul, di kamar kontrakan sempit dengan dinding lembab dan kipas rusak yang berdecit. Motor tuanya adalah satu-satunya harta yang ia rawat lebih baik dari dirinya sendiri. Raka bukan pemalas, ia hanya lahir di sisi kota yang salah. Ayahnya meninggal dengan utang, ibunya sakit-sakitan, dan hidup mengajarkannya satu hal sejak dini. Orang kecil tidak punya ruang untuk salah langkah. Ia mengantar makanan ke gedung-gedung megah yang bahkan liftnya tidak pernah mau berhenti terlalu lama untuknya. Tatapan satpam, nada dingin resepsionis, semua sudah ia telan sebagai bagian dari harga hidup. Namun di balik semua itu, Raka masih memegang satu nilai. Jangan tinggalkan orang lain dalam bahaya, meski hidupmu sendiri rapuh. Nilai itu, kelak hampir menghancurkannya. Di sisi lain kota, hidup Adrian terlihat sempurna. Direktur perusahaan raksasa miliarder, dihormati, ditakuti. Namun tak ada kamera yang merekam malam-malamnya yang sunyi, ketika ia duduk sendirian di ruang kerja luas, menatap laporan keuangan dengan tangan gemetar, tekanan investor, ancaman pengambil alihan, dan satu rahasia besar yang bisa menjatuhkannya dalam semalam. Adrian telah mengorbankan segalanya demi kekuasaan, keluarga, kejujuran, bahkan nuraninya sendiri. Ia terlihat kuat, padahal hidupnya ditopang oleh kebohongan yang siap runtuh kapan saja. Dan malam itu, tubuhnya akhirnya menyerah lebih dulu. Pesanan itu masuk di ponsel Raka ketika hujan mulai turun lebih deras dari biasanya. Angin malam memukul wajahnya saat ia menepi di bawah lampu jalan yang berkedip. Nama restoran mahal. Alamat gedung elit. Lantai paling atas. Raka sempat ragu. Bukan karena jaraknya, melainkan karena gedung itu terkenal dingin pada orang sepertinya. Ia pernah diusir hanya karena terlalu lama memarkir motor. Pernah dimaki hanya karena salah pintu. Namun notifikasi berbunyi sekali lagi. Pesanan urgent. Ia menekan tombol, terima, tanpa tahu bahwa keputusan sekecil itu akan menjadi titik belok hidupnya. Lift gedung itu sunyi. Terlalu sunyi. Tak ada musik. Tak ada cermin penuh sidik jari seperti biasanya. Hanya pantulan wajah Raka sendiri, basah, lelah, dan tampak asing di tempat semewah ini. Lantai demi lantai naik perlahan. Setiap detiknya terasa lebih panjang dari biasanya. Saat pintu lift terbuka, lorong apartemen itu gelap sebagian. Lampu sensor gerak tidak langsung menyala. Udara terasa berat, seperti ruangan yang terlalu lama menahan napas. Raka melangkah pelan, sepatunya meninggalkan jejak air di karpet tebal. Nomor unit sesuai aplikasi, pintu itu sedikit terbuka. Permisi, pesanannya sampai, ucap Raka pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk sekali. 2 kali. Hanya suara hujan di luar jendela yang menjawab. Dorongan kecil dari tangannya membuat pintu terbuka lebih lebar. Dan disitulah semuanya berubah. Seorang pria tua tergeletak di lantai marmer. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, napasnya tidak teratur. Ponsel mahal terjatuh tak jauh dari tangannya yang gemetar. Raka membeku. Ini bukan adegan yang pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Bukan kecelakaan lalu lintas. Bukan pertengkaran jalanan. Ini sunyi. Dan justru karena itulah terasa mengerikan. Pak? Suaranya bergetar. Pria itu mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya suara napas berat, seperti seseorang yang tenggelam perlahan. Raka melangkah mundur 1 langkah.
Nalurinya berteriak, "Ini bukan urusanmu." Namun kakinya tak bergerak lebih jauh. Matanya menangkap logo perusahaan besar di dinding apartemen. Nama yang sering muncul di berita ekonomi. Nama yang identik dengan kekuasaan dan uang. Raka baru sadar, pria yang sekarat di depannya bukan orang biasa. Dan ia, hanya seorang kurir makanan, adalah satu-satunya saksi di ruangan itu. Di saat itulah, dari ponsel pria tersebut, layar menyala. Masuk sebuah pesan singkat. "Pastikan malam ini selesai." Raka menatap layar itu. Jantungnya berdetak lebih keras dari hujan di luar. Ia belum tahu apa artinya. Namun satu hal pasti. Pertemuan ini bukan kebetulan. Dan sejak detik itu, Raka sudah terjebak terlalu dalam untuk mundur begitu saja. Raka berdiri kaku. Matanya bergantian menatap pria yang sekarat di lantai dan ponsel yang masih menyala di dekat tangan pria itu. Pesan singkat itu terus menghantui pikirannya. "Pastikan malam ini selesai." Tak ada nama pengirim. Tak ada penjelasan. Namun nada kalimatnya terlalu dingin untuk dianggap kebetulan. Raka berlutut perlahan. Ia bukan tenaga medis, tapi naluri kemanusiaannya bergerak lebih cepat daripada rasa takutnya. Ia mencoba mengingat apa yang pernah ia lihat di video pertolongan pertama. Memeriksa napas, denyut nadi, membuka jalan udara. Namun saat tangannya menyentuh jas mahal pria itu, layar ponsel kembali menyala. Kali ini bukan pesan, melainkan notifikasi sistem. Percobaan penghapusan data jarak jauh. Raka menelan ludah. Ia tidak sepenuhnya paham apa artinya, tapi satu hal jelas. Seseorang sedang mencoba menghilangkan sesuatu, sekarang. Tangannya gemetar saat ia tanpa sengaja menyentuh layar. Satu folder terbuka. Isinya bukan foto keluarga. Bukan catatan pribadi. Melainkan rekaman suara. Dokumen keuangan. Dan potongan percakapan yang menyebut angka-angka besar, nama pejabat, dan kata-kata yang bahkan Raka tahu artinya berbahaya. Ia segera menutup layar. Napasnya memburu. Ini bukan dunia miliknya. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mengantar pesanan tepat waktu. Namun takdir seolah menertawakannya. Dari luar apartemen, terdengar suara lift berhenti di lantai yang sama. Langkah kaki. Lebih dari satu. Raka refleks mematikan layar ponsel dan mundur. Pikirannya berpacu, keamanan gedung, atau mereka? Pria di lantai itu mengerang lemah, seakan mencoba memperingatkannya. Tangannya bergerak sedikit, menyentuh ujung sepatu Raka. Tatapan mata mereka bertemu. Dalam pandangan yang samar dan penuh rasa sakit itu, Raka menangkap sesuatu yang tak ia duga. Bukan kesombongan seorang miliarder, melainkan ketakutan seorang manusia yang tahu hidupnya sedang diburu. Long, suara itu nyaris tak terdengar. Langkah kaki di luar semakin dekat. Raka harus memilih dengan cepat. Jika ia membuka pintu dan memanggil bantuan, ia bisa ditanya, dicurigai, bahkan dijadikan kambing hitam. Jika ia bersembunyi atau pergi, pria ini mungkin tak bertahan, dan rahasia di ponsel itu akan lenyap. Dan saat itulah, notifikasi terakhir muncul sebelum layar mati sepenuhnya. Lokasi terkonfirmasi. Darah Raka terasa dingin. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan hanya soal menyelamatkan satu nyawa. Ini tentang kebenaran yang ingin dikubur, dan tentang seorang kurir kecil yang tanpa sengaja berdiri tepat di atasnya. Dan di balik pintu apartemen itu, bahaya sudah mulai mengetuk. Waktu seakan melambat di dalam apartemen itu. Suara langkah kaki di luar pintu terdengar, seperti detak jam yang menghitung mundur hidup Raka. Setiap langkah mendekat, setiap detik berlalu, membuat dadanya terasa semakin sempit. Ia berdiri di sana, basah oleh hujan, tangan gemetar, pikiran kacau, berhadapan dengan pilihan yang tidak pernah ia minta. "Aku cuma kurir." Kalimat itu berulang di kepalanya, seperti tameng rapuh yang ia pakai untuk bertahan. Ia tidak pernah minta terlibat. Ia tidak pernah bermimpi jadi pahlawan. Ia hanya ingin menyelesaikan pesanan, mengumpulkan cukup uang untuk obat ibunya, lalu pulang tanpa masalah. Namun tubuh pria itu masih tergeletak di lantai. Napasnya semakin berat. Matanya menatap Raka, bukan dengan perintah, bukan dengan ancaman, tetapi dengan permohonan yang telanjang. Dan disitulah nurani Raka mulai berbicara lebih keras dari rasa takutnya.
Kalau aku pergi sekarang, aku aman. Tidak ada yang akan mengejarku. Aku bisa bilang aku tidak tahu apa-apa. Tapi lalu muncul bayangan lain. Ibunya yang pernah berkata, dengan suara lelah namun yakin. Kalau suatu hari kamu bisa menolong orang, dan kamu memilih tidak melakukannya, yang mati bukan cuma dia. Ada bagian dari dirimu yang ikut mati. Raka mengepalkan tangan. Ia tahu betul dunia ini tidak adil. Orang kecil seperti dirinya seringkali jadi korban meski tak salah apa-apa. Dan ia tahu, membantu orang sekuat pria ini bisa berujung pada hidup yang lebih hancur dari sebelumnya. Ia bisa difitnah, dikambing hitamkan, atau menghilang tanpa jejak. Apakah orang sepertinya pantas diselamatkan? Orang kaya yang hidup di Menara Gading sementara aku berjuang dari hari ke hari? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari ketakutan. Namun jawabannya datang dengan cara yang sederhana dan menyakitkan. Pria itu bukan simbol kekuasaan malam ini. Bukan direktur. Bukan miliarder. Ia hanyalah seseorang yang sedang sekarat. Dan Raka adalah satu-satunya manusia di ruangan itu yang masih bisa memilih. Langkah kaki di luar berhenti tepat di depan pintu. Seseorang memegang gagang pintu. Raka menatap sekeliling, tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada jaminan bahwa memilih, benar, akan menyelamatkannya. Tapi ada satu hal yang pasti. Jika ia memilih pergi sekarang, ia akan hidup. Namun selamanya membawa satu kematian dalam diamnya. Raka menarik napas panjang. Tangannya bergerak. Bukan menjauh, melainkan mendekat ke tubuh pria itu. Dan pada detik itu, saat ia akhirnya memilih untuk bertindak, ia belum tahu bahwa keputusan tersebut akan menyeretnya ke konflik yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia hadapi. Karena pintu itu, perlahan mulai terbuka. Pintu terbuka sepenuhnya. Dua pria berseragam keamanan berdiri di ambang pintu, wajah mereka tegang saat mata mereka menyapu ruangan. Pandangan mereka langsung tertuju pada Raka. Jaket basah, sepatu kotor, berdiri di dekat tubuh pria yang tergeletak tak berdaya. 1 detik. 2 detik. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara itu keras, penuh kecurigaan. Raka mundur selangkah, tangannya terangkat refleks. Saya kurir. Saya cuma antar pesanan. Tak ada yang mendengarkan. Mata mereka sudah memutuskan lebih dulu. Satu dari mereka berlari ke arah pria di lantai, memeriksa napasnya, lalu berteriak meminta bantuan lewat radio. Yang lain menahan Raka di tempat. Jangan kemana-mana. Kalimat sederhana itu terdengar seperti vonis. Di koridor, suara langkah kaki lain bermunculan. Petugas medis. Manajer gedung. Orang-orang dengan wajah rapi dan nada bicara cepat, terlalu cepat untuk memasukkan Raka ke dalam percakapan mereka. Ia berdiri di sana seperti bayangan yang tak dianggap. Saat ambulans akhirnya datang dan tubuh pria itu diangkat ke tandu, seseorang berkata dengan dingin, catat identitasnya. Dia orang terakhir yang bersama korban. Raka membuka mulut, mencoba bicara. Menceritakan pesan. Tentang notifikasi penghapusan data. Tentang ancaman tak terlihat. Namun kata-katanya memantul di udara. Tenang saja, kata seorang pria berjas. Kami akan mengurusnya. Nada itu bukan menenangkan. Nada itu menutup. Ponsel milik pria yang sekarat diambil. Dibungkus plastik. Dibawa pergi. Dan bersamaan dengan itu, Raka merasa satu-satunya pegangan kebenaran ikut menjauh. Ia dibiarkan duduk di kursi lorong, basah, kedinginan, dan sendirian. Tak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Tak ada yang peduli apakah ia ketakutan. Baginya, Raka hanya risiko. Waktu berlalu. Jam di dinding berdetak terlalu keras. Lalu seseorang datang mendekat, bukan polisi, bukan tenaga medis. Seorang pria asing dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Kamu tidak melihat apa-apa malam ini, katanya pelan. Dan hidupmu akan tetap sederhana. Raka menatapnya. Di balik kalimat itu, ia mendengar ancaman yang jelas. Diam, atau hancur. Tangannya mengepal di dalam jaket. Ia teringat satu hal kecil. Satu salinan file yang tanpa sadar tersimpan di ponselnya sendiri, ketika ia mencoba menghentikan penghapusan data tadi. Satu-satunya bukti. Dan sekaligus,
satu-satunya alasan ia bisa dibungkam. Di saat itu, Raka menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia tidak lagi berdiri di tepi masalah. Ia sudah berada di tengah badai. Dan semua jalan keluar terlihat semakin tertutup. Malam itu seharusnya berakhir bagi Raka. Setidaknya, begitulah rencana mereka. Ia dipulangkan tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf, hanya dengan satu pesan tak tertulis. Lupakan semua yang terjadi. Namun sepanjang perjalanan pulang, tangannya tak berhenti gemetar. Ponselnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena ukurannya, melainkan karena kebenaran kecil yang tersembunyi di dalamnya. Satu rekaman. Tidak lengkap. Tidak rapi. Tapi cukup. Di rumah sakit, di ruang perawatan intensif, pria itu, Adrian, akhirnya siuman. Dokter berkata ia beruntung. Terlambat beberapa menit saja, jantungnya tak akan tertolong. Namun keberuntungan bukanlah hal yang mudah diterima oleh seseorang yang tahu nyawanya nyaris dihapus dengan sengaja. Adrian meminta ponselnya. Permintaan itu ditolak. Ia meminta laporan lengkap. Jawabannya mengambang. Dan di antara kabut obat dan suara mesin monitor, ia mulai mengingat wajah terakhir yang ia lihat sebelum kesadarannya menghilang. Wajah seorang pemuda asing, basah oleh hujan, dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan tekad. Nama itu muncul beberapa jam kemudian. Raka. Kurir. Sementara itu, Raka hidup dalam bayang-bayang. Setiap suara motor di luar membuatnya terlonjak. Setiap nomor tak dikenal membuat napasnya tertahan. Ia tahu ia bukan pemain di papan catur ini. Ia hanya bidak. Namun bidak pun bisa mengubah permainan, jika ditempatkan di kotak yang tepat. Kesempatan itu datang tanpa peringatan. Seseorang dari rumah sakit menghubunginya. Nada sopan. Permintaan singkat. Pak Adrian ingin bertemu. Raka hampir menolak. Hampir. Di ruang rawat yang steril dan sunyi, dua dunia itu akhirnya berhadapan kembali. Tak ada jas mahal. Tak ada aura kuasa. Hanya seorang pria yang selamat dari kematian, dan seorang pemuda yang membawa potongan kebenaran di sakunya. Raka tidak langsung bicara. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun saat Adrian berkata pelan, "Kamu bisa saja pergi malam itu, tapi kamu tidak." Sesuatu runtuh di dalam diri Raka. Ia mengeluarkan ponselnya. Memutar rekaman itu. Suara-suara samar memenuhi ruangan. Nama-nama. Kesepakatan kotor. Wajah Adrian berubah. Bukan marah, melainkan sadar. Sadar bahwa orang-orang yang ia percaya adalah orang-orang yang hampir membunuhnya. Dan pada saat itulah, roda takdir berbalik. Bukan karena kekuasaan. Bukan karena uang. Melainkan karena seorang kurir yang memilih tidak diam. Di ruangan itu, tak ada tepuk tangan. Tak ada kata heroik. Hanya satu kenyataan pahit yang akhirnya tak bisa dihindari. Orang yang paling diremehkan, baru saja menyelamatkan segalanya. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam semalam. Tidak ada konferensi pers besar keesokan harinya. Tidak ada pengumuman dramatis di layar televisi. Justru yang datang lebih dulu adalah keheningan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raka kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Mengantar makanan, menembus panas dan hujan, berpura-pura bahwa malam di apartemen itu hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Namun dunia tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Nomor-nomor tak dikenal berhenti menelepon. Bayangan yang mengikutinya perlahan menghilang. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa dibiarkan hidup. Di sisi lain, Adrian menghadapi sesuatu yang jauh lebih berat daripada serangan jantung. Kenyataan bahwa sebagian besar hidupnya dibangun di atas kesalahan yang ia pilih untuk abaikan. Investigasi berjalan diam-diam. Orang-orang yang dulu tersenyum di sekelilingnya mulai menghilang satu persatu. Kepercayaan runtuh. Aliansi pecah. Ia kehilangan jabatan strategis. Kehilangan pengaruh. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia kehilangan kendali. Namun anehnya, ia tidak merasa kalah. Karena di tengah semua kerugian itu, ia mendapatkan sesuatu yang sudah lama ia lupakan, kejujuran. Adrian tidak mengangkat Raka menjadi simbol. Tidak menjadikannya alat pencitraan. Ia tahu, dunia akan merusak pemuda itu jika disorot terlalu terang. Sebaliknya, ia membuka satu pintu kecil.
beasiswa pelatihan, pekerjaan yang layak, kesempatan, bukan hadiah. Raka sempat menolak. Bukan karena sombong, tapi karena takut. Kenapa saya? Tanyanya. Adrian menjawab pelan, karena kamu mengingatkanku bahwa keberanian tidak pernah datang dari posisi aman. Hidup Raka berubah, tapi tidak secara instan. Ia masih naik motor, masih menghitung uang, masih lelah. Namun kini, ia melangkah dengan kepala tegak. Ibunya mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ia belajar, jatuh, bangkit lagi, kali ini tanpa rasa takut bahwa satu kesalahan kecil akan menghancurkan segalanya. Sementara Adrian belajar menerima bahwa beberapa kerusakan tidak bisa diperbaiki dengan uang. Ia harus hidup dengan rasa bersalah, dengan reputasi yang tak lagi utuh. Dan mungkin, itulah harga yang paling jujur. Dua hidup bergerak ke arah berbeda. Tidak sejajar, tidak setara. Namun terikat oleh satu malam yang membuktikan bahwa pilihan kecil bisa meninggalkan jejak seumur hidup. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana sebuah hidup berubah. Bukan pada momen besar yang disorot kamera, melainkan pada detik-detik sunyi saat seseorang membuat pilihan tanpa jaminan akan dipuji atau diselamatkan. Raka tidak pernah bermimpi menjadi orang penting. Ia tidak bangun pagi dengan ambisi mengubah dunia. Ia hanya seorang anak kota yang belajar bertahan, hari demi hari, dengan harapan kecil agar hidup tidak semakin sempit. Namun malam itu mengajarkannya sesuatu yang tak pernah ia pelajari di sekolah manapun, bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh seberapa tinggi ia berdiri, melainkan oleh seberapa jauh ia berani melangkah saat semua orang memilih diam. Sementara itu, Adrian, yang sepanjang hidupnya dikelilingi kekuasaan dan angka, akhirnya memahami pelajaran yang terlalu lama ia hindari. Bahwa kecerdasan tanpa nurani hanyalah alat. Bahwa kekuasaan tanpa keberanian untuk jujur hanyalah ilusi yang rapuh. Ia selamat bukan karena sistem yang ia bangun. Bukan karena uang yang ia kumpulkan. Melainkan karena satu orang asing yang tidak memiliki apa-apa untuk dilindungi kecuali kemanusiaannya sendiri. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk berhitung. Apa untungnya? Apa risikonya? Siapa yang akan menolong jika aku jatuh? Namun jarang sekali dunia mengajarkan satu pertanyaan paling penting. Jika aku berpaling hari ini, orang seperti apa aku besok? Raka dan Adrian tidak menjadi sahabat. Tidak pula berjalan berdampingan sebagai simbol keadilan yang sempurna. Mereka hanya dua manusia yang pada satu malam hujan dipaksa berhadapan dengan pilihan hidup masing-masing. Dan dari pilihan itulah, arah hidup mereka berubah, bukan menjadi lebih mudah, tetapi menjadi lebih jujur. Karena pada akhirnya, takdir bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Ia dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang kita buat saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang menjanjikan keselamatan. Keberanian sejati tidak pernah berteriak. Ia hanya hadir saat nurani dan ketakutan bertemu, dan kita tetap melangkah. Mungkin kita tidak pernah berada di apartemen mewah itu. Tidak berdiri di antara hidup dan mati seseorang. Tidak dihadapkan pada pilihan sebesar yang dialami Raka. Namun dalam hidup sehari-hari, kita semua pernah berada di persimpangan kecil. Saat melihat ketidakadilan dan memilih diam. Saat tahu sesuatu yang salah, tapi merasa terlalu kecil untuk bersuara. Saat takut kehilangan kenyamanan jika memilih melakukan hal yang benar. Dan di momen-momen itulah, cerita ini sebenarnya berbicara tentang kita. Bukan tentang kurir. Bukan tentang miliarder. Melainkan tentang pilihan-pilihan sunyi yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Jika suatu hari nanti, kamu berada di posisi di mana tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menjanjikan imbalan, dan tidak ada yang menjamin keselamatan. Semoga kamu tetap menemukan keberanian untuk memilih menjadi manusia. Kalau menurutmu cerita ini menyentuh, atau mengingatkanmu pada sesuatu yang pernah kamu alami, tidak perlu menjelaskannya panjang-panjang. Cukup tuliskan satu kalimat di kolom komentar, aku akan memilih. Siapa tahu, kejujuran kecil itu menjadi langkah pertama menuju versi dirimu yang lebih berani. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga malam ini, hatimu pulang dengan sedikit lebih hangat.